Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Nuwasil wal mukhalifuna ahli sunnah fi kalamillahi ta'ala. Kita akan berbicara berkaitan dengan orang-orang yang menyelisih ahlu sunnah wal jamaah di dalam sifat kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana yang kita katakan kemarin, sifat kalam adalah sifat yang banyak sekali perselisihan dan kuat sekali perselisihan di tengah-tengah umat Islam ini, di antara orang-orang yang mereka berbicara tanpa didasari dengan ilmu dan antara orang-orang yang memiliki ilmu di dalam hal ini, antara ulama salaf dan orang-orang yang dia tidak berpegang teguh dengan pemahamannya para salaf atau sahabat Nabi SAW. Naam. Khalafa ahlussunnah fi kalamillahi ta'ifu nadhkuru minhum ta'ifatain. Ada beberapa kelompok yang menyelisihi ahlussunnah wal jamaah berkaitan dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di sini akan disebutkan oleh Syekh ada dua kelompok ya. Kurang lebih disebutkan beliau ada dua kelompok saja. At-ta'ifatul ula, kelompok yang pertama adalah Al-Jahmiyah. Siapa Jahmiyah ini ya kan? Pengikutnya Jaham bin Safwan. Perintisnya Jaham bin Safwan. Merintis kesesatan, alhamdulillah ada yang mengikutinya. Tidaklah setiap firqah ya kan, keyakinan yang dirintis sama orang yang dia tidak ada dasarnya, nah pasti ada aja yang ikuti. Sahih wala? Nah, seperti halnya Ahmadiyah misalkan. Ahmadiyah, tahu nggak Ahmadiyah? Yang mengaku Nabi, Mirza Ghulam Ahmad itu. Banyak aja yang ikutin. Nah, dan syahidnya di sini adalah apa? Banyaknya yang mengikuti, banyaknya orang yang dia memahami dengan pemahaman demikian, itu bukan tolak ukur kebenaran sama sekali. Kalau seandainya tolak ukur kebenaran itu dengan banyaknya orang yang mengikuti, maka di zaman Imam Ahmad apa? Mu'tazilah lah yang paling benar. Karena sampai dijadikan akidah yang resmi, akidah negara. Allahul musta'an. Apa kata mereka? Laisa al-kalam min sifatillah. Kalam itu bukan termasuk dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma huwa khalaqa min makhluqatillah wa innama huwa khalqun atau min makhluqatillah yakhluquhu Allahu fil hawa. Akan tetapi kalam itu adalah makhluk dari makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan fil hawa. Apa fil hawa artinya? Di udara. Allah ciptakan makhluk di udara, di hawa. Bang, yang Allah beri nama dengan apa? Kalam. Itu kata mereka kayak gitu, kata orang-orang Jahmiyah. Aw fil mahalil ladzi yusma' minhu, atau pada tempat yang memang dapat didengar. Pada tempat yang dapat didengar. Naam. Jadi itu adalah kalam atau makhluk yang Allah Azza wa Jalla ciptakan. Hal batil, ini perkara yang batil. Kenapa sih mereka tidak menerima sifat Allah Azza wa Jalla kalam? Karena yang namanya sifat itu ikhwan ma yaqumu bidzat. Ya. Yang artinya sifat apa? Ma'na. Alladzi yaqumu bidzatillah. Ma'na yang dia itu berada di dalam zatnya Allah. Berpusat, berada ya pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang berarti hal tersebut terpisah enggak dari Allah? Tidak. Seperti mendengar ada pada zat Allah. Melihat ada pada zat Allah. Ya Allah melakukan ini ada pada zat Allah. Tapi kalam ini, na'am, barakallahu fikum, terpisah sama zatnya Allah. Ya. Terpisah. Al-Quran, kalamullah terpisah. Nah, itulah syubhat dari mereka. Kalau terpisah yang demikian berarti itu bukan sifat. Itu kalam. Itu apa? Makhluk. Itu syubhat dari mereka. Nah,
Wal amr laysa kadzalik ikhwan. Wa idafatuhu ila Allah idafatu khalqin aw tashrifin mithlu naqatullah wa baitullah. Dan disandarkannya kalam kepada Allah ini merupakan penyandaran kepada makhluk atau penyandaran khalaq, ya. Penyandaran suatu makhluk Allah Azza wa Jalla yang Allah sandarkan kepadanya. Atau biasanya dikatakan idhafatul tasyrif, bukan idhafatul awsaf. Idhafah at-tasyrif atau dikatakan idhafatul a'yan, idhafah yang memiliki faedah memuliakan, ya, mendapatkan faedah apa? Pemuliaan terhadap yang disandarkan. Seperti naqatullah, ontanya Allah. Hal ini apa? Idhafatul tasyrif, idhafah yang memiliki makna, ya, apa? At-tasyrif bagi naqah tersebut. Baitullah, ya, abdullah, dan yang semisalnya. Dan mereka, ya, sungguh telah menyatukan antara idhafatul a'yan dengan idhafatul awsaf. Hada batil. Ini perkara yang batil. Baik. Itu namanya qiyas ma'al fariq. Barakallahu fikum. Naqatullah sekarang kalau dikatakan idhafatul a'yan sahih. Kenapa? Karena dhabitnya terpenuhi, ya, ma yaqumu ma la yaqumu atau ma yaqumu binafsi wa yastaqillu bidzat. Paham? Dia adalah yang bisa berdiri sendiri. Idhafatul a'yan itu. Wa yaqumu wa yastaqillu bidzati. Dia menyendiri, tidak bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Adanya naqah ya naqah, Allah ya Allah. Paham? Tidak ada ikatan sedikit pun. Diberikannya idhafah naqah kepada Allah namanya idhafatut tasyrif. Idhafah yang sifatnya ingin memuliakan yang dimudhafkan. Dan dia berdiri sendiri. Paham? Demikian pula baitullah. Paham? Demikian pula apa? Baitullah. Adapun kalam tidak tergambarkan, ikhwan. Adanya kalam tapi tidak ada mutakallim. Adanya kalam tapi tidak ada apa? Al-mutakallim, orang yang berbicara atau zat yang berbicara. Hadza huwa, na'am, namanya qiyas ma'al farq. Qiyas tapi hakikatnya apa? Mengqiyaskan kepada perkara yang dibedakan. Ya, perkara yang beda. Nah, namanya qiyas batil. Baik. Wa naruddu alaihim bima yali. Kita bantah mereka dengan bantahan berikut ini. Pertama, annahu khilafu ijma'i salaf, dia menyelisih ijma' salaf. Annahu khilaful ma'qul, menyelisih sesuatu yang dapat dipahami, ya. Ghairu ma'qul berarti mazhab mereka, ya. Mazhab mereka ghairu ma'qul, tidak masuk akal sama sekali. Dan kalam sifatul mutakallim, karena kalam itu adalah sifat untuk mutakallim, orang yang berbicara. Paham, ya? Jadi orang disifati dengan sifat apa? Berbicara. Sekarang sifat bicara itu ada nggak pada zatnya Allah? Ada. Nah, asarnya daripada pembicaraan pasti ada juga. Sebab adanya al-kalam, pembicaraan, itu asalnya adalah karena adanya apa? Sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. La yanfasil, ya, la yanfasil anillah, tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaysa syai'an qa'iman binafsi wa munfasilan anil mutakallim. Ini bukan perkara yang dia dapat berdiri sendiri dan bukan perkara yang dia terpisah dari orang yang berbicara atau zat yang berbicara. Nah, la syak wala raib. Kemudian yang keempat, anna Musa sami Allah yaqulu innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni. Musa berkata, ya, atau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya saya adalah Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali saya. Fa'budni, maka ibadahlah saya. Wa muhalun atau muhalun an yaqula dzalika ahadun illallah. Dan sangat mustahil ada orang yang berkata demikian selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin berani adanya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan saya adalah Allah. Lah, tidak mungkin. Mafhum, ya? Yang berani itu ya Fir'aun aja, atau dari kalangan orang-orang yang
syadzun yang nyeleneh. Akadha barakallahu fiik. Ini kelompok yang pertama. Perinciannya di dalam perkara-perkara al-jahmiyah ini atau kelompok-kelompok yang mereka katakan ini terhadap sifatul kalam, insyaallah akan kita tambahkan pada kitab yang akan datang ya. Adapun ta'liq, na'am sebenarnya ada. Barakallahu fikum. Kemudian ta'ifah tsaniyah, kelompok yang kedua, al-Asy'ariyah, kelompok Asy'ariyah. Mereka orang-orang Asy'ariyah dan sepakat dengan seperti orang-orang Kullabiyah, Maturidiyah mengatakan apa? Kalamullah ma'nan qa'im bizat atau bisifat atau binafsi. La yata'allaq bi masyiatillah. Syufi ikhwani fillah. Mereka adalah orang-orang yang menetapkan kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalam yang mereka tetapkan dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah itu berbeda. Ya, berbeda, sangat jelas perbedaannya. Ya, mereka menetapkan kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita juga menetapkan kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi kalam yang kita tetapkan untuk Allah dengan yang mereka tetapkan itu sangat beda. Nanti kita akan jelaskan perbedaan. Dan sangat jelas juga di dalam qasidah-qasidah yang sering mereka putar gitu kan. Apa? Wujud kidam baqa mukhalafatun lil hawadithi gitu ya. Ilmu ayasama basar kalam. Nah, ada kalam kan di situ? Itu mereka tetapkan, tapi kalam yang ditetapkan oleh akidah Asy'ari itu bukan kalam sebagaimana yang ditetapkan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan cara menetapkannya mereka juga terhadap sifat kalam ini bukan menggunakan dalil an-naql. Tapi nanti mereka menggunakan lawazim na'am yang mereka cocok logikan daripada sifat yang mereka apa? Tetapkan. Jadi mereka memakai dalalatul iltizam, bukan dalalatul naqal di dalam menetapkan. Tidak salah menggunakan dalalatul iltizam. Cuma apa? Ya mereka dengan kita itu di dalam menetapkan akidah itu berbeda. Ya, walaupun apa? Ada sedikit kesamaan. Adapun rincian nanti di dalam Taqrib Tadmuriyah ada. Taib. Kalamullah ma'nan qa'im binafsi. Kata mereka apa? Kalamnya Allah Azza wa Jalla itu adalah makna yang ada pada dirinya Allah. Qa'imun binafsi. Ya. Yang dia ada, melekat pada dirinya Allah Subhanahu wa taala. La yata'allaq bi masyiatillah. Yang tidak memiliki kaitannya sedikit pun dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka meyakini kalam apa di sini? Zatiyah. Paham? Sifat yang melekat pada zat Allah dan tidak ada sedikit pun ya berkaitan dengan masyiah. Sebagaimana sebagian mereka yang menetapkan sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mengatakan ridhanya Allah qadim. Naw' qadimah. La yatajaddad. Sebagaimana nanti kita akan jelaskan yang udah anak katakan ke antum. Wa hadhil huruf wal aswat al masmu'atu makhluqatun li ta'bir 'anil ma'na al qa'im bi nafsillah. Dan huruf-huruf ini serta suara-suara yang didengar oleh Musa, didengar oleh kalam, oleh kolam maksudnya oleh pena, didengar oleh orang-orang yang Allah Azza wa Jalla izinkan untuk mendengarkan, itu adalah makhluk. Ya, yang Allah Azza wa Jalla ciptakan. Sebagaimana akidah ya yang kemarin kita ceritakan ya, fitnah yang ada di zaman Al-Imam Bukhari. Lafzi bil Quran. Lafaz kita dengan Al-Quran itu makhluk atau bukan? Paham ya? Ini tidak jauh beda dengan pembahasan yang di sini. Wa hadhil huruf wal aswat al masmu'ah, dan huruf-huruf ini yang ada dalam Al-Quran yang sekarang kita tahu, dan suara-suara yang didengar, makhluqatun, itu adalah makhluqah li ta'biri 'anil ma'na al-qa'im bi nafsillah, untuk mengungkapkan makna yang dia ada
di dalam jiwanya Allah Subhanahu wa taala atau dirinya Allah Subhanahu wa taala. Gampangnya ikhwani fillah, mereka meyakini kalamullah kalamun nafsi. Kalamnya Allah adalah kalamun nafsi. Apa kalamun nafsi? Khawatirun nafas. Apa khawatirun nafas? Yang muncul di benak kita, yang belum kita ungkapkan, itu namanya kalamun nafsi. Terkadang ada perkara muncul di benak antum nggak, ikhwan? Ada nggak? Itu namanya kalamun nafsi. Mereka meyakini kalamullah kalamun nafsi. Terus bagaimana ya ketika mereka diberikan pertanyaan, terus bagaimana dengan Al-Quran yang ada sekarang? Bagaimana dengan mushaf yang ditulis? Bagaimana dengan mushaf, dengan Quran yang dibaca, yang dihafal? Apa kata mereka? Semua makhluk. Semuanya apa? Itu semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu makhluk tujuannya ada dalam rangka menghikayatkan, kata orang-orang kullabiyah. Kata orang Asy'ariyah mengibaratkan. Apa yang dihikayatkan, apa yang diibaratkan? Kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang ada pada dirinya Allah. Yang enggak kedengeran, yang enggak ada suara, enggak ada hurufnya. Sebagaimana antum ma yakhturu bibalina, ada enggak suaranya? Enggak ada. Ada enggak hurufnya? Enggak ada. Terus kalau ditanya lagi sama mereka, ditanya kepada mereka, terus siapa yang menta'abir? Siapa yang memberikan ibarat itu? Bisa lafadznya kayak gini, bisa lafadznya kayak gitu. Siapa yang memberikan? Apa kata mereka? Jibril. Atau enggak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Ya. Jadi ini Quran segala macam itu makhluk. Ujung-ujungnya kayak gitu. Ujung-ujungnya saya. Tapi ada sedikit ya beda dengan orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Hakadha ikhwan barakallahu fikum. Bagaimana cara bantah mereka? Oh, sangat jelas. Ini cara bantah mereka insyaallah sangat mudah sebagaimana membantah kelompok-kelompok yang lainnya. Pertama, ya tentu apa? Mereka menyelisih ijma' para ulama salaf. Dalam ilmu usul fikih sudah kita belajar, namanya ijma' alladhin qa'ada, yang telah terpenuhi, yang telah terrealisasikan, telah terbentuk, maka apa? Yamna'u hudutsal khilaf. Mencegah, melarang adanya khilaf, adanya pendapat yang berbeda dengan ijma' yang telah diijma'kan oleh para ulama. Sebagaimana ya yang dikatakan oleh Syekhul Islam, ya, setiap perkara yang dia muncul setelah adanya ijma', maka dia perkaranya, pendapatnya mardudun, tertolak. Nanti insya Allah ada, anak qadarullah lupa lafadznya, tapi anak tulis di kitab ini. Insya Allah nanti kita bawakan. Setelah itu baru kita hafalkan supaya apa? Tidak lupa lagi. Karena itu adalah nas yang sangat penting. Ya bukan nas dalam artian Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya penegasan yang sangat penting yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kedua, annahu khilaful adillah. Pendapatnya mereka menyelisihi dalil-dalil yang udah kita bawakan kemarin. Li'annaha tadullu ala anna kalamullah yusma'. Karena dalil-dalil itu telah menunjukkan kepada kita semua bahwasanya kalamnya Allah itu dapat didengar. Paham? Kalam Allah dapat didengar. Wala yusma'u, dan tidaklah suatu kalam itu dapat didengar illa sautu, melainkan itu adalah suara. Paham ya? Tidaklah suatu perkara dapat didengar melainkan perkara tersebut adalah apa? As-sautu, suara. Berarti kalam Allah bersuara enggak? Bersuara, ada suaranya. Wala yusma'u al-ma'na al-qa'im bin nafsi. Karena apa? Karena makna qa'im bin nafsi, ya, ma yakhturu bibal khawatirun nafs, itu adalah suatu makna
yang ada di dalam diri yang tidak dapat didengar. Ya. Sedangkan orang-orang musyrikun pada saat itu ketika Allah katakan wa in ahadun minal musyrikin sajaraka fajirhu hatta yasma'a kalamullah. Ya. Sampai mendengar kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan mendengar kalamnya Muhammad, bukan mendengar kalamnya qari. Nah, betul, suaranya suara orang yang berbicara, orang yang membaca. Makanya kata para ulama as-saut sautul qari wal kalam kalamul bari. Suara itu betul suara qari, tapi kalamnya kalamul bari. Li'anna al-kalam innama yudhafu ila ma qalahu mubtadi'an wala ila man qalahu muballighan muaddiyan, kata Syekhul Islam dalam Aqidah Wasithiyah. Karena yang namanya kalam ini ikhwan, yang namanya kalam ya, itu disandarkan secara hakikat kepada orang yang paling pertama kali mengucapkan. Bukan disandarkan kepada orang yang menyampaikan. Bukan kepada orang yang memberikan kalam tersebut, yang menukilkan, bukan. Paham? Ketika Allah memberikan suatu kalam, memberikan suatu ayat, disampaikan kepada Jibril, sampaikan kepada Muhammad SAW, maka apa? Ini tetap kalamnya siapa? Kalamnya Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Paham? Bukan makhluk. Barakallahu fiik. Sebagaimana anak katakan kepada antum, ya. Ikhwan, besok kita masuk insyaallah jam sekian. Si Rashid enggak masuk atau enggak hadir misalkan gitu kan. Antum bilang ke Rashid, kata ana, apa kata ana? Kata ana tuh kata gini. Ketika antum ingin menyampaikan perkataan ana ke teman antum yang enggak hadir, antum berkata kata saya atau kata Fahad? Kata ana, seolah-olah. Nah. Ya, ketika Ruli berbicara, memberikan pengumuman kepada antum semua, kemudian ada yang tidak hadir, yang tidak hadir ini disampaikan oleh teman. Ini temannya pasti berkata kepada yang tidak hadir, ini kata si Ruli kayak gini. Tidak mungkin ini kata saya kayak gini tadi. Karena namanya kalam ini, ikhwan, ya, disandarkan kepada orang yang pertama kali berbicara. Ya. Walaupun yang ngomong adalah qari, tetap kalamnya kalam bari. As-saut sautul qari wal kalam kalamul bari. Ya. Antum catat baik-baik. Innamal kalam yudhafu ila man qalahu mubtadi'an wala ila man qalahu muballighan muaddiyan. Insyaallah rinciannya di kitab yang akan datang. Yang ketiga, bantahan ketiga, annahu khilaful ma'hud. Ini pendapatnya Asy'ariyah dan Kullabiyah itu menyelisihi kebiasaan yang telah berlaku. Kenapa? Li'anal kalamal ma'huda, karena kalam yang udah terbiasa kita dengar umumnya huwa ma yantiqu bihil mutakallim. Dia adalah suatu yang diucapkan oleh orang yang ngomong. Ya. Kapan dikatakan antum kata siapa? Ya, anak kata teman anak. Kapan dikatakan itu adalah kata? Ketika diomongin, betul enggak? Kalau belum diomongin, tahu enggak itu kata dia? Nah, tahu lah. Memang kita dukun aja enggak tahu. Ya, ditipuin aja kita sama dukun. Oh. La ma yutmiruhu fi nafsi, bukan perkara yang disembunyikan dia pada jiwa dia, pada diri dia. Karena kalau yang disembunyikan pada diri dia itu bukan kalam, ya, bukan kalam. Sebagaimana ulama nahwu mendefinisikan kalam apa? Al-kalam huwa al-lafdzul murakkabul mufid bil wad'i. Maksudnya lafaz apa? As-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Ya. Al-murakkab ma tarakkab bihi tarkiban yufidu atau yahsunu sukutu mutakallim alaih. Jelas banget. Nah. Hakadha ikhwan fillah.
Taib. Kemudian yang ke bantahan keempat ada ana bawakan di sini. Annallaha yatakallam ma'a Musa bi ghairi wasitatin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa sebagaimana yang telah kemarin kita kisahkan ketika Nabi Musa Nabi Musa kemarin kita kisahkan ya. Naam. Yang ingin berangkat ke mana? Ke Mesir. Naam. Beliau barakallahu fikum di mana pada saat itu di tempat yang sangat gelap, nyasa, ya. Enggak tahu jalan. Lihat adanya apa? Inni anastu nara. Wa hadza raddun ala man qala anna Musa sami'al ibarah. Au khuliqa fihi al-idrak lil ma'na al-azali kama yaqulu Ibnu Kullab wal Asy'ariyah al-qailuna bi anna kalam Allah ma'nan nafsi. Ini adalah bantahan bagi orang yang berkata bahwasanya Musa itu mendengar ibarat, mendengar suatu ungkapan tentang kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ungkapan orang Allah yang berbicara sama Musa? Apa kemarin katanya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ini ana Rabb." Ya, sesungguhnya saya adalah Tuhanmu. Ada yang berani bicara kayak gitu, Tuhan? Tidak ada dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ini Musa langsung bicara sama Allah Azza wa Jalla. Hal ini na'am dalam rangka membantah mereka yang mengatakan bahwasanya kalamullah kalamun nafsi. Kalau seandainya kalamullah kalamun nafsi, Musa tidak akan mendengar Allah bicara, paham? Hakadha ikhwani fillah azakumullah jami'an. Ini berkaitan dengan orang-orang yang menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah di dalam babul kalam. Insyaallah kita lanjutkan lagi, berikutnya adalah bab tentang ta'liqun ala kalamil muallif fi faslil kalam. Sedikit catatan kaki terhadap kalamnya muallif pada pasal yang berkaitan dengan kalam Allah Subhanahu wa taala, di mana muallif Ibnu Qudamah itu mengatakan kalamullah kalamun qadim. Ya, ketika betul-betul ditetapkan kalamullah kalamun qadim, maka nanti akan memberikan lawazim yang batil, ya. Lawazim yang sesat. Makanya harus betul-betul kita perhatikan dulu. Kita jelaskan. Makanya Syekh di sini menjelaskan qauluhu mutakallimun bi kalamin qadim. Ucapan beliau Allah itu berbicara dengan kalamun qadim, yakni maksudnya apa? Qadiman naw haditsal ahad. Ya, la yasluhu illa hadzal ma'na ala madhhabi ahli sunnah wal jamaah. Nah, maksudnya daripada kalamun qadim, maksudnya qadimun naw, jenis daripada kalam itu kalamun qadim. Jenis daripada sifat kalamnya qadimah. Lampau, berlalu, azali. Allah telah disifati dengan sifat kalam sebelum orang itu disifati dengan sifat kalam. Itu namanya apa? Qadimah, azali. Paham ya? Qadimatun naw' namanya. Berarti ini berkaitan dengan sifat apa? Zatiyah. Ya, karena sifatul kalam zatiyatun fi'liyatun. Qadimatin naw' hadithul ahad. Maksudnya apa hadithul ahad? Ahadul kalam. Apa ahadul kalam artinya? Ayo dong. Kejadian-kejadian tertentu dari kalamnya Allah Subhanahu wa taala itu hadis. Apa hadis? Terjadi, mutajaddid, terbaharui terus, ada terus. Kapan? Sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah diberi sifat dengan sifat bicara. Dari zaman dulu azali namanya, qidam. Ketika Allah telah disifati dengan sifat bicara, bebas enggak bagi Allah mau ngomong kapan aja? Bebas ikhwani fillah. Nah, bebasnya ini
ya, terserahnya Allah Azza wa Jalla ini di dalam mengungkapkan suatu kalam yang beliau punya, yang dia punya, itu namanya apa? Haditsatul ahad. Berarti berkaitan dengan sifat fi'liyah. Sifat apa? Fi'liyah. Apa kata Syekh? La yasluhu illa hadzal ma'na. Tidak bisa kita definisikan, kita tafsirkan makna yang dibawakan oleh Ibnu Qudamah kecuali dengan makna ini. Yang mana makna ini sesuai dengan mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Wa in kana zahiru kalamihi, walaupun zahir daripada kalamnya Ibnu Qudamah, annahu qadimun naw wal ahad. Bahwasanya kalamnya Allah qadimun naw wal ahad. Nawnya qadimah, ahadnya apa? Qadimah, berarti la yatajaddad. Paham? Ini lawazim batin. Paham? Nah, antum lihat di sini di Asia. Enggak ada ya? Lupa. Afwan. Antum lihat di sini. Antum dengarkan. Zahiru kalam Ibnu Qudamah rahimahullah. Qala al-Mu'alliq rahimahullah, berkata penta'liq kitab ini rahimahullah, zahir daripada kalamnya Ibnu Qudamah rahimahullah taala, annahu ja'ala al-Qur'an qadiman, bahwasanya beliau menjadikan Al-Qur'an ini adalah suatu yang qadiman, yang telah berlalu. Sifat Allah yang berkaitan dengan sifat azali. Kalamullah, na'am, sifatnya azali. Bi'tibarihi sifatan min sifatillah muttasifan biha azalan. Ditinjau dari mana kalam qadim? Nah, ditinjau dari sisi bahwasanya kalam itu adalah sifat daripada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Paham? Yang Allah disifati dengan sifat tersebut azalan, azali. Lam tatra'a atau lam tatra alaihi ba'da an lam yakun, yang mana sifat kalamnya Allah itu bukan sifat yang muncul tiba-tiba, yang mana munculnya sebelumnya enggak ada. Enggak kayak gitu. Karena kalau muncul tiba-tiba atau muncul baru-baru, kemudian sebelumnya tidak pernah disifati dengan sifat tersebut, itu nanti kembalinya kepada sifat fi'liyah. Karena ada perbuatan Allah Azza wa Jalla, Allah lakukan. Ya. Ba'da an lam yakun, yang mana sebelumnya Allah belum melakukan. Seperti apa? Istiwa. Seperti istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara sifat yang belum Allah Azza wa Jalla lakukan. Ya. Allah Azza wa Jalla beristiwa, tidaklah beristiwa melainkan setelah membuat apa? Ya. 7 langit dan bumi. Dalam waktu 6 hari tsumma stawa 'alal 'arsy. Ma'akaunil kalam bi'tibari takallumillah, bi'tibari takallamallahu bihi muta'alliqun bimasyiatillahi subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau kita lihat status sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tinjau bicaranya Allah Subhanahu wa taala, bicaranya Allah itu berkaitan dengan kehendak Allah, ya enggak? Itu tanpa diragukan lagi. Dalilnya sangat banyak. Tadi kita sebutkan Allah bicara kepada Musa. Ini kan sesuai kehendak siapa? Ketika Musa sampai miqat baru Allah bicara. Ya. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ketika Allah bicara kepada kolam, ya tidak Allah bicara kepada kolam kecuali apa? Ketika Allah ciptakan kolam. Awwalama khalaqallahu al-qalam qala lahu. Pertama kali Allah ciptakan kolam, ya. Ketika pertama kali ciptakan kolam, Allah berbicara kepada kolam, berkata kepada kolam. Apa kata Allah? Uktub, tulislah. Apa kata kolam? Madza aktub, apa yang saya tulis? Uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Terus Allah bicara kepada Nabi Muhammad SAW. Allah bicara kepada malaikat Jibril. Allah bicara kepada malaikat ketika apa? Ingin menyampaikan wahyu. Ini kan berkaitan dengan kehendak Allah. Ya ta'allaq bimasyiatillah. Kalau kita katakan kalamullah kalamun qadim, berarti ini tidak berlaku semua. Bang. Karena konsekuensi daripada kalamul qadim, Allah bicaranya dulu saja, sekarang enggak. Paham?
Yatakallam bihi mata syaa wa kaifa syaa ma'a man syaa. Nah, berbicara kapan Allah kehendaki, bagaimana kehendaki, bersama siapa Allah kehendaki. Wala tunafi baina amrayni kama huwa zahiru wa siyaqu kalam Ibnu Qudamah rahimahullah wa siyaquhu yadullu ala hadzal ma'na fata'ammal. Kata beliau apa? Zahirnya ini tidak menafikan antara dua perkara yang disebutkan, ya. Sebagaimana apa? Ini adalah zahir dan siyak kalam Ibnu Qudamah daripada siyak juga yang ditunjukkan daripada kalam beliau terhadap makna ini. Jadi gini, qanifla azakumullah jami'an. Beliau berbicara di dalam matannya mutakallim bi kalamin qadim. Sahih wala la? Berarti ini secara tidak langsung beliau menetapkan kalam Allah cuma kalam qadim. Cuma sifat dzatiyah. Yang mana barakallahu fikum Allah tidak bicara. La yata'allaq bi masyiatillah setelah itu. Paham? Paham enggak? Ya. Jadi cuma disifati kalamun qadim, khalas faqat. Ini sepakat kayak gini dengan zahirnya kalam beliau? Enggak, zahirnya kalam beliau sepakat enggak? Sepakat ya? Nah. Menyelisih Ahlussunnah enggak? Jelas menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kata Syekh Fahad Al-Adani di sini hafizahullah rahimahullahu taala, beliau berkata demikian, tapi beliau membawakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu berbicara dengan pembicaraan yang yatajaddad. Yang yata'allaq bi masyiatillah, di mana beliau membawakan kisahnya Musa, beliau membawakan kisahnya Nabi Musa lagi, ya. Beliau membawakan kisah-kisah yang lainnya, yang mana di situ menunjukkan Allah berbicara sesuai kehendak Allah. Hal itu menunjukkan apa? Keyakinan beliau terhadap sifat kalam bukan cuma qadim. Bukan cuma apa? Qidam. Bukan cuma azali. Tapi beliau meyakini qadimatun naw haditsatul ahad. Ya. Kita tidak mentakwil kalamnya beliau, tapi kita apa? Menyatukan daripada ya kalam yang beliau bawakan dalam matan ini. Karena kalau tidak disatukan berbenturan dengan dalil yang beliau bawakan. Dengan asar yang beliau bawakan juga. Nah, hakada. Makanya kata Syekhuna hafizahullah, mungkin di sini dimaksud beliau apa? Ingin membantah kullabiyah. Membantah apa? Kullabiyah. Yang mana kullabiyah mengatakan apa? Kalamullah haditsah. Kalamullah haditsah. Hendak qidam. Paham ya? Ditetapkan sebelah Allah bicara dengan kalamun qadim. Kayak gitu. Paham ya? Untuk supaya mereka atau orang-orang yang tidak menetapkan qidamnya kalam bagi Allah, notice terhadap qidam ini. Perhatikan. Paham jawaban? Alhamdulillah. Qauluhu sami'ahu Musa min ghairi wasitah liqaulihi ta'ala wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Ini lihat penetapan beliau rahimahullah. Qauluhu ta'ala wa qauluhu wa sami'ahu Jibril. Jibril mendengar. Berarti Allah bicara enggak? Bicara. Ya ta'ala bi masyiatillah. Wa qaulihi ta'ala qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik. Naam. Bismillah. Maksudnya apa? Maksud daripada ayat ini qul ayyuhar rasul, qul lahum, katakanlah kepada mereka wahai rasul, nazzala bihadzal Qur'an Jibril. Ya, nazzala atau nazzala bihadzal Qur'an Jibril alaihissalam min indillah. Al-Qur'an ini turun dari sisi Allah Azza wa Jalla dibawa oleh Jibril. Dibawa oleh Jibril. Nah, dan Jibril mendengar daripada kalamnya Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari-cari cocok logi. Kayaknya Allah ngomong kayak gini. Kayaknya Allah kayak gini. Nah, saya ta'bir kayak gini lah berarti. Assalamualaikum. Wa qaulu wa sami'ahu Jibril. Udah ya. Qauluhu wa man adina lahu min malaikatihi wa rusuli. Allah juga mendengarkan kalamnya. Atau orang-orang juga apa? Mendengar kalam Allah Azza wa Jalla. Naam, sebagaimana yang Allah izinkan kepada dia dari malaikatnya dan dari utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Amal malaikah fali qauli sallallahu, adapun malaikah dasarnya adalah hadis Nabi sallallahu wal walakin rabbuna idza qada amran sabbaha hamalatul arsy
thumma yusabbihu ahlus sama' alladziina yalunahum hatta yablugha at-tasbih ahlus sama'id dunya fayaqulu alladziina yalu hamalatul arsy li hamalatil arsy madza qala rabbukum fayukhbirunahum. Ini cerita tentang apa? Ketika Allah Azza wa Jalla telah memutuskan suatu perkara. Sabbaha hamalatul arsy, maka malaikat yang dia apa hamal arsy itu artinya? Menggotong, membawa arsy gitu ya. Malaikat yang membawa arsy Allah tugaskan untuk membawa arsy ini apa? Bertasbih. Tsumma yusabbihu alus sama alladziina yaluna. Kemudian malaikat yang berada setelah daripada hamalatul arsy itu apa? Bertasbih juga. Hatta yablugha tasbih ahla sama'id dunya. Sampai apa? Tasbihnya tersebut terdengar oleh malaikat yang berada di langit dunia. Fayaqulu, kemudian berkata alladzina yaluna hamalatul arsy, malaikat yang di bawah hamalatul arsy, li hamalatil arsy, kepada malaikat hamalatul arsy, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian. Dengar enggak ini kawan? Dengar. Fayukhbirunahum, kemudian hamalatul arsy mengkhabarkan kepada malaikat apa? Yang di bawahnya. Al hadis riwayat Muslim. Tuh, ya, riwayat siapa? Muslim. Sahih berarti, dalam sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa amma rusul, adapun para rusul, faqad sabata anna Allah takallama Muhammadan lailatul mi'raj. Adapun bersama para rasulnya sungguh telah tetap riwayat yang menyatakan bahwasanya Allah telah berbicara kepada Nabi Muhammad ketika malam Mi'raj, sebagaimana hadis Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan juga banyak riwayat-riwayat yang lainnya. Paham? Ya, kalau umpamanya memang Allah hendak bicara sama Musa, sama Nabi Muhammad SAW, maka bagaimana ya caranya? Nah, wa qawlu wa inna subhanahu yukallimul mu'minina wa yukallimuna, dan juga Allah Azza wa Jalla akan berbicara kepada kaum mukminin dan kaum mukminin juga akan bicara kepada Allah. Saling berbicara. Li hadits Abi Sa'id Al-Khudri, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dasarnya adalah hadits Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu li ahlil jannah, tapi nanti di surga ikhwan, bukan di dunia. Bukan di mana? Bukan malah, oh ini saya punya dalil ya. Allah bicara sama saya. Kayak khabaqib kalau itu. Allah bicara kepada ahli surga, ya ahlal jannah, wa ahli surga. Fayaqulun, mereka berkata labbaika rabban. Labbaika rabbana wa sa'adaika. Kita penuhi panggilanmu wahai Rabb kita. Ini hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Di situ ada ta'liq hadisnya enggak? Hah? Banyak juga ya. Baik. Wa qalu wa ya'dzanu lahum fayazuruna. Kemudian Allah mengizinkan mereka untuk berziarah kepadanya dan mereka berziarah kepada Allah. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dasarnya hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW berkata, inna ahlal jannah idza dakhulu fiha nazalu bi fadli a'malihim. Sesungguhnya ahli surga ketika mereka telah masuk ke dalam surga, mereka akan tinggal di dalamnya bi fadli a'malihim, karena keutamaan amalan-amalan mereka. Tsumma yu'dzanu lahum, kemudian Allah izinkan bagi mereka fi miqdari yaumil jum'ah min ayyamid dunya fayazuruna rabbahum, ya. Pada seukuran hari Jumat dari hari-hari dunia yang kita ketahui, di hari Jumat di sana, di mana hari Jumat sebagaimana hari yang telah kita ketahui dari hari dunia, fayazuruna rabbahum, maka mereka akan berziarah kepada apa? Rabb mereka, mengunjungi Rabb mereka di hari Jumat. Al hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmidzi, wa qala gharibun wa dha'afahu al-Albani. Hadisnya apa? Di sini dhaif ya. Allahu alam, di sini juga ada ta'liqnya yang menjadikan hasan li ghairihi. Yang menjadikan hasan li ghairihi. Adapun rinciannya sangat panjang daripada ta'liq yang dibawakan oleh Syekh Fahad Al-Adani di sini rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Bagi yang mau lihat falyatafaddal. Jadi kita cukup dulu sampai di sini, insyaallah kita akan lanjutkan lagi. Ada pertemuan yang akan datang. Ilahuna alhamdulillahirabbil alamin.